Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Seorang warga tertembak pistol anggota DPRD di acara pesta pernikahan. Seorang preman yang memalak para sopir truk di Jalan Sumatera lintas tengah digerebek polisi. Pemalakan. Ratusan warga berebut gunungan sayuran dan buah di dalam perayaan Tahun Baru Islam 1446 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Monggo. Barang tangkap belum? Diringkus. Sarang preman di Simpang Propau, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara, Sabtu sore digerebek polisi. Pelaku merupakan para pemalak dan pelaku pungli terhadap para sopir truk yang melintas di Jalan Sumatera lintas tengah Lampung Utara. 6 preman diringkus tanpa melawan dan mereka langsung digelandang ke Mapolres Lampung Utara. Pemalakan terhadap sopir truk telah terjadi sejak lama, bahkan para tersangka mendirikan sebuah bangunan papan di pinggir jalan sebagai posko mereka. Truk yang melintas dihentikan para tersangka dan sopirnya diwajibkan membayar uang hingga Rp100.000 sekali lewat. Jika sopir tidak menurutinya, mereka akan dianiaya, truknya dilarang melanjutkan perjalanan, dan ada juga truk korban yang rusak oleh para tersangka. Hasil mengamankan 6 orang, dari 6 orang itu juga kami dalami perannya, sementara yang sudah kami amankan menjadi 4 orang. Dia meminta sejumlah uang pada supir, apabila tidak memberikan sejumlah uang yang diinginkan, mereka akan memutarbalikan atau ada ancaman mau merusak mobilnya ataupun kekerasan terhadap supir-supir ini maupun warga sekitar. Dari 6 orang yang ditangkap, 2 diantaranya kemudian dibebaskan polisi karena tidak terlibat. Polisi berjanji akan memberantas para preman tukang palak di Jalan Lintas Sumatera Lampung Utara yang kian meresahkan. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Oh, untuk ngasih nomor ya. Ini alat yang digunakan untuk mengasih nomor pada botol yang akan digunakan mengemas. Direktorat Kriminal Khusus Polda Lampung pada hari Jumat lalu membongkar pabrik oli palsu di wilayah hukum Tangerang, Banten. Dari penggerebekan ini, ribuan botol oli kosong, kertas merek hingga peralatan pembuatan oli palsu disita. Pemilik pabrik oli palsu bernama Henry Tansil, warga Jakarta, ditangkap dan kini ditahan di Rutan Mapolda Lampung. Menurut polisi, pengungkapan bermula dari ditangkapnya sebuah truk yang mengangkut 7.200 botol oli palsu di Bandar Lampung. Oli palsu itu merupakan pesanan dari beberapa pelanggan tersangka. Pada pemeriksaan lanjutan, tersangka memproduksi oli palsu seluruh jenis kendaraan dengan berbagai merek, namun terbanyak untuk motor. Tersangka bisa membuat oli palsu karena pernah bekerja di pabrik serupa yang kini sudah bangkrut. Bersangkutan memproduksi ketika ada permintaan. Ya, seorang lagi yang bersangkutan memproduksi ketika ada permintaan. Jadi dia tidak melakukan penyepakati di gudangnya atau di rumahnya. Ya, sehingga produksi yang dia lakukan itu cukup banyak, yaitu sekitar dalam sebulan itu ya masih dalam kali produksi ya. Dalam satu produksi seminggu itu masih sekitar 60 sampai 70 botol itu. Pada kasus ini, 3 mobil untuk operasional pabrik oli palsu turut disita sebagai barang bukti. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu para agen oli palsu jaringan tersangka yang ada di Lampung. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan.
Seluruh ASN di lingkungan Pemkot Bandar Lampung diingatkan untuk tidak main-main dengan judi daring atau slot. Pengawasan terhadap ASN akan lebih ketat dan jika ketahuan akan ada tindakan tegas. Hal ini disampaikan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana di hadapan ratusan ASN Jumat lalu. Ia mengimbau jika masih ada ASN yang terjerat judi daring untuk segera berhenti sebelum kerugiannya semakin parah. Apalagi menurut Eva, Presiden Joko Widodo kini membentuk Satgas Pemberantasan Perjudian Daring yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Cahyanto. Pemerintah berjanji terus memerangi judi daring yang telah merugikan masyarakat Indonesia dan negara. Masyarakat Kota Bandar Lampung dan juga teman-teman dari ASN ya bahwa namanya judi itu salah. Apalagi agama juga melarang dan harapan Bunda apa yang sudah diterapkan oleh pemerintah pusat Kota Bandar Lampung juga harus bisa. Dan kalau memang sekarang ini memang ada dari teman-teman ada yang melakukan, cepat berhenti karena sekarang ini pemantauannya lebih ketat lagi. Upaya pemberantasan judi daring dan slot di instansi pemerintah telah dimulai dari Polri. Beberapa Polres di Lampung merazia ponsel anggota polisi. Sejauh ini belum ada polisi yang terpergok bermain judi daring dan slot. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Yang sudah siap nanti Warga desa Bahu, Kecamatan Batu Ketulis, Lampung Barat, yang sebagian besar petani kopi, akhirnya merasakan jalan menuju kebun mereka diperbaiki. Sebelumnya mereka kesulitan membawa hasil panen karena jalan masih tanah dan licin. Meski belum sepenuhnya selesai, warga terbantu karena kini tidak terlalu kesulitan mengendarai motor ke kebun. Namun warga berharap pembangunan jalan segera diselesaikan supaya distribusi hasil panen semakin mudah. Terutama kami petani ini, kami juga atas nama masyarakat terima kasih kepada pejabat Pratin karena kebetulan Bapak ini pejabat sekarang. Sebelum ada definitif, nah berkat beliau jalan ini terbangun. Bagi kami masyarakat ini terbantu sekali. Jadi lebih enak sekarang ya? Oh iya, lancar Pak. Lancar bener ya? Iya. Pembangunan jalan yang rencananya sepanjang 300 meter ini baru rampung sekitar 171 meter. Pembiayaan perbaikan jalan yang sudah bertahun-tahun rusak ini menggunakan dana desa dalam 2 tahap. Ini sangat prioritas, maka dari itu dengan aspirasi masyarakat dan dukungan daripada LHP kita memprioritaskan jalan ini. Dan alhamdulillah pada tahap pertama ini baru kita bangun 171 meter. Insya Allah kedepannya karena ini akan dibutuhkan dan masukan dari tokoh, dari LHP, dari masyarakat bahwa ini harus dibangun sampai titik ke luar yaitu selesai pada tahun ini. Desa Bahu memiliki perkebunan kopi seluas lebih dari 1.000 hektar dengan hasil sekitar 1.000 ton biji kopi per tahun. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.